Halo guys, kembali lagi bersama saya Franz Joshua Napitu yang akan menemani saudara dalam podcast Bantuan Hukum. Hari ini sangat spesial karena kita kedatangan Mbak Ika dari LRC KJHAM. Karena podcast hari ini kita sedang melakukan kolaborasi dalam rangka memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan juga dalam serangkaian peringatan Hari HAM di tahun 2020. Hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik. Dan tema ini saya rasa harus terus-menerus diperbincangkan karena data dan juga kompleksitas masalah makin hari dan semakin waktu berjalan itu semakin kompleks gitu. Nah, tema yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah potret kasus kekerasan seksual yang terjadi di Jawa Tengah dan pentingnya atau urgensi kenapa RUU PKS harus segera disahkan. Nah, Mbak Ika, saya mau sedikit bercerita nih, atau mau saya sampaikan nih kepada teman-teman yang setia untuk menyaksikan podcast Bantuan Hukum ini. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu kekerasan seksual, nah saya ingin merujuk kepada pengertian yang disebutkan di dalam rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Nah, di Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang sekarang masih dalam rancangan, yang kabarnya kemarin kembali masuk prolegnas pada tahun 2021, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang dan atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik. Nah, bagi teman-teman yang tidak terlalu paham apa itu kekerasan seksual, RUU PKS sudah memberikan definisi mengenai apa itu kekerasan seksual. Juga di dalam RUU PKS, di dalam salah satu pasal menyebutkan ada beberapa jenis. Kalau nggak salah ada 9, Mbak ya. Ada 9 jenis kekerasan seksual yang itu sering terjadi kepada kita. Karena siapapun kita, dimanapun kita, kapanpun kita berpotensi jadi korban. Mbak Ika, di Jawa Tengah sendiri saya rasa menjadi salah satu provinsi yang bisa dikategorikan zona merah, Mbak ya, kekerasan seksual gitu. Karena data menunjukkan gitu ya, ternyata angka kasus kekerasan seksual di Jawa Tengah itu cukup tinggi, bahkan setiap tahunnya meningkat. Nah, saya kutip dari salah satu artikel di Kompas. Nah, salah satu artikel di Kompas menunjukkan data yang di-launching oleh Mbak Ika dan teman-temannya dari LRC KJHAM Kota Semarang gitu ya. Terdapat 2.591 kasus kekerasan seksual yang dihimpun dari tahun 2013 sampai 2019. Dan kabarnya di tahun 2019 dan di tahun 2020 kasus itu cukup meningkat. Bahkan di tengah pandemi ada berbagai jenis bentuk baru, apalagi ini kan sekarang produksinya kan via digital, Pak ya. Yang karena itu datanya cukup signifikan dan harus diberikan perhatian khusus. Nah, ini Mbak Ika adalah orang yang akhirnya cukup konsen dan turut membantu pengadvokasian korban-korban kekerasan seksual yang ada di wilayah Jawa Tengah. Bagaimana nih Mbak Ika? Betulkah angka tiap tahunnya itu meningkat dan bagaimana bentuknya? Kalau ngomong soal kekerasan terhadap perempuan dan salah satu dari jenis kasusnya adalah kasus kekerasan seksual, iya benar setiap tahunnya meningkat. Di tahun 2019 itu ada 70 kasus kekerasan terhadap perempuan dan sebagian besar itu kasusnya adalah jenisnya adalah kekerasan seksual. 40 kasus sendiri ya. Artinya kan hampir 50% lebih kan. 50%. Kemudian di tahun 2020 ini di masa pandemi kayak gitu, yang semua orang itu nggak boleh keluar kan kayak gitu ya karena kebijakan PSBB. Tapi faktanya juga kasusnya semakin meningkat. Di tahun 2020 ini ada 154 kasus kekerasan terhadap perempuan. Kalau yang kita tangani langsung itu ada 95 kasus, yang kita monitoring dari media itu ada 57 kasus. Dari 154 kasus itu 120 kasusnya itu kasus kekerasan seksual. Dan tertinggi itu di pandemi ini adalah perbudakan seksual. Nah,
apa ya, fenomena sekarang ini fenomena yang sangat genting ya, maksudnya untuk kasus kekerasan seksual di masa pandemi. Orang nggak boleh keluar, kemudian beberapa apa ya, teman-teman yang merantau, mungkin yang bekerja, anak kos, ibu-ibu rumah tangga kesulitan untuk keluar, kemudian terjadilah kekerasan kayak gitu. Nah, dari semua apa ya, dari 154 kasus itu yang menjadi korban kekerasan terhadap perempuan itu ada 160 perempuan. 160. Iya, Mbak. jadi Wah, satu cukup kasus banyak. itu bisa 1 sampai 3 korban atau 1 sampai 2 korban. Satu kasus kayak gitu. Jadi bisa banyak pelaku, bisa sedikit korban, bisa sedikit korban, banyak pelaku kayak gitu. Berarti dari beberapa aduan atau laporan bahkan jumlah pelaku bahkan korban itu bisa lebih dari satu, Mbak ya? Iya, di Jawa Tengah itu trennya kayak gini. Kebanyakan pelakunya adalah orang-orang terdekat. Jadi seperti ayah kandung, paman atau kakak. Dan korbannya 1, misalkan kayak gitu. Kecenderungannya seperti itu di Jawa Tengah. Terus ada lagi yang 2 korban, 1 pelaku, ayah tiri. Korbannya kakak beradik, kayak gitu. Itu yang fenomena-fenomena yang terjadi di wilayah kabupaten yang dia masih akses informasi sulit, untuk melaporkan sulit, layanan juga masih terbatas di wilayah-wilayah yang seperti itu. Wah. Tapi jangan salah, di Kota Semarang juga tinggi juga ya. Kalau di Kota Semarang gimana nih gambarannya, Mbak? Kalau di Kota Semarang kebanyakan adalah kekerasan dalam pacaran yang di dalamnya ada perbudakan seksual. Kekerasan dalam pacaran itu kan tidak hanya mengarah ke seksual saja ya, fisik, psikologis itu juga kekerasan dalam pacaran. Tetapi seringnya adalah ini apa namanya, mengarah, kecenderungannya di tahun ini adalah mengarah ke perbudakan seksual atau kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual itu kan ada 9 jenis ya, tadi yang dikatakan. Salah satunya adalah ada perbudakan seksual. Perbudakan seksual itu yang hubungan seksual yang dilakukan lebih dari 1 kali ya. Nah, dan di situ ada proses apa ya, relasi kuasa kayak gitu. Relasi kuasa tidak di pemaksaan. Sekarang kan bukan zamannya pemaksaan yang diancam pakai pisau atau yang diancam dipukul, tetapi kan pemaksaan sekarang itu kan modusnya lebih ini ya, lebih halus ya. Dibujuk rayu, diiming-iming, mau dinikahin, dijanji-janjilah dibelikan mobil, dicukupi kehidupannya, apalagi di masa pandemi. Tetapi ini apa namanya, di balik itu semua, nah ini terjadilah yang namanya kekerasan seksual, perbudakan seksual. Saya seneng loh dengan acara ini, podcast ini, karena hostnya adalah laki-laki. Karena kita butuh laki-laki baru yang berperspektif tidak boleh menyakiti perempuan atau tidak boleh melakukan kekerasan seksual. Nah, saya seneng makanya. Begini Mbak, di Kota Semarang sendiri kan ini ada beberapa kampus nih Mbak ya. Dan saya rasa trennya tiap tahunnya ya, ada temuan-temuan nih di berbagai kampus gitu. Bahkan di salah satu kampus PTN di Kota Semarang kan, itu beberapa waktu lalu sempat ramai nih diperbincangkan dalam kampus, bahwasanya ada temuan, ada terjadi kekerasan seksual gitu. Nah, kalau catatan dari LRC Kaziham bagaimana nih Mbak soal kondisi kasus kekerasan seksual di wilayah kampus di Semarang atau mungkin Jawa Tengah? Apakah mungkin pernah ada aduan gitu, dan bentuk-bentuknya biasanya seperti apa Mbak? Dan ini supaya bisa menjadi trigger atau ini sih ya, peringatan kepada yang lain supaya jangan sampai melakukan hal yang sama gitu. Kepada kalangan muda khususnya ya. Betul ya. Kalangan muda yang keren itu adalah kalangan muda yang ini ya, menurut saya ya, yang menghargai hak asasi manusia dan tidak menyakiti manusia lainnya, termasuk perempuan. Nah, apa namanya, kalau di kampus sendiri itu sebenarnya itu banyak, tetapi banyak yang tidak mengungkapkan kayak gitu, karena tingkat kesadaran, karena tantangan atau hambatan untuk perempuan korban kekerasan ini kan
sangat banyak selain dari eksternal dan juga internal, diri sendiri dan keluarga. Eksternal itu misalkan kalau melapor apalagi di kampus usianya dewasa, itu kan sangat sulit. Kalau anak sudah ada undang-undang perlindungan anak, tetapi kalau usianya dewasa ini loh yang kemudian tidak tercover. Kenapa? Karena pemikiran banyak orang termasuk aparat penegak hukum itu masih begini, kan suka sama suka. Bahkan di lembaga layanan seperti medis, pemulihan kesehatan misalnya, rumah sakit juga masih menganggap beberapa SDM-nya kayak gitu. Kan suka sama suka mbak, wong pacare kayak gitu. Kenapa sekarang hamil kok jadi bingung loh? Berarti cenderung menyalahkan korban ya? Nah kayak gitu. Nah makanya kenapa itu yang membuat kemudian korban tidak melaporkan yang kekerasan seksual yang dialaminya. Misalkan contoh, kita pernah ada kasus juga pengaduan dari beberapa pengadilan tinggi, itu juga tidak karena prinsip dari penanganan kasus adalah kasus kekerasan terhadap perempuan, kita ada prinsipnya adalah menghargai keputusan korban. Kalau korban ngomong tidak dilaporkan, kita akan hargai itu. Kita tidak boleh meninggalkan suara korban. Kalau kita sampai meninggalkan suara korban, kita melangkah duluan, itu artinya kita sudah menciderai prinsip yang sudah ada. Jadi suara korban itu penting untuk kita dengarkan kayak gitu. Jadi ketika di kampus itu kebanyakan adalah tantangan dari diri sendiri dan keluarga. Kemudian eksternalnya adalah dari pihak kampusnya sendiri. Karena nanti pasti ada ancaman untuk di DO, apalagi kalau pelakunya dengan dalih melindungi nama baik kampus. Apalagi kalau korbannya adalah orang-orang atau pejabat yang ada di kampus. Wah, itu sangat sulit sekali. Nah, tantangan internal pada diri korban itu sulit untuk mengambil keputusan untuk bilang saya ingin memproses. Korban juga dia yang tahu situasinya, bukan kita pendamping yang tahu situasinya. Ketika saya memutuskan untuk memproses, yang terjadi pada saya adalah ini mbak. Yang terjadi padanya tuh enggak dampaknya tuh enggak hanya satu, tetapi berentet, dan itu seumur hidup. Bahkan ada kok yang sampai sekarang itu enggak nikah ada karena kekerasan seksual. Trauma psikologis yang dialamin mbak? Bukan, karena setiap dia ngeklik itu tahun 2015 waktu kita ada uji coba pendokumentasian pengalaman korban kekerasan seksual. Ketika kita ngeklik nama dia, itu surat putusannya muncul loh, kasusnya muncul loh. Nah bayangkan ketika calon suaminya tahu, itu gara-gara itu benar terjadi. Itu kasusnya sudah tahun 2008-an. Kemudian dia mau menikah di tahun 2015. Ketika dia ketik namanya si korban, muncul dan langsung muncul putusannya, kasusnya seperti apa, bayangkan itu. Waktu dulu kan belum booming ini RUU PKS maksudnya kita masih pada proses tahap advokasi untuk tidak merahasiakan identitas korban, hasil putusan kayak gitu ya. Nah itu muncul loh, bayangkan. Jadi memang tantangan internal ini yang jadi nggak bisa konseling 1 kali 2 kali, harus berkali-kali. Bahkan ada yang konseling 3 tahun baru memutuskan akan mengangkat kasusnya, dan dia 3 tahun itu bertahan loh sama pelaku. Bayangkan, bertahan untuk tetap menjadi pemuas nafsunya pelaku. Baru 3 tahun kita kuatkan, baru dia melapor. Itu yang terjadi karena tadi tantangan internal tadi, untuk melapor itu susah, apalagi keluarga. Wong kowe iki cah kuliahan, mosok yo kowe melakukan ini kayak gitu loh. Memang kenapa kalau orang kuliahan, namanya siapapun kan bisa menjadi korban kayak gitu. Jadi saya berharap sih kalangan muda sekarang ini kita cukup sadar betul lah. Maksudnya kita mulai belajar tentang hukum, kita mulai belajar tentang hak asasi manusia, ya kan, dasar yang kuat. Kita belajar soal kesetaraan gender, keadilan gender kayak gitu. Maksudnya ini tuh luas, pemikiran atau hidup ini itu luas, tidak terbatas dengan pemikiran-pemikiran yang sederhana dan kecil. Nanti setelah kuliah saya kerja, setelah kuliah saya akan menikah, kayak gitu.
jadi istri yang baik di rumah misalkan kayak gitu. Tapi kita ayo luas bahan bacaan kita, pengetahuan, akhirnya kan kita bisa menularkan ke pasangan juga toh, untuk tidak melakukan kekerasan seksual. Nah ini Mbak, ngomong-ngomong soal tadi ya, ada kasus kekerasan seksual di dalam kampus gitu. Ternyata dari beberapa temuan teman-teman gitu ya, selain memang tidak ada upaya serius dari kampus untuk akhirnya mengusut gitu ya, atau menuntaskan persoalan KS yang sudah menjadi temuan, ternyata beberapa kali malah cenderung ada stigmatisasi atau reviktimisasi. Jadi korban ini menjadi korban ulang atas kasus kekerasan seksual, karena kadang-kala ya diperiksa gitu ya, terus malah misal pemeriksa itu menyalahkan gitu. Nah kenapa mau gitu, atau bahkan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya membuat trauma lama itu akhirnya datang lagi gitu kan. Jadi tadi bilang nih misal 3 tahun gitu, bahkan ada yang sampai misal bertahun-tahun itu sulit hilangnya gitu kan, karena masih membekas di bayangan dan selalu menghantui gitu. Nah di teman-teman kampus saya gitu Mbak, dunia sebenarnya kita kemarin mendorong sih supaya ada aturan yang konkret gitu, atau mungkin aturan tegas untuk penanganan, karena ini kan butuh aturan khusus Mbak ya. Bahkan di pidana pun ya, ini kan masuk kategori pidana khusus. Dia bukan pidana umum karena dia bentuk kejahatannya harus diperhatikan secara serius gitu. Nah dalam kampus kita kemarin mendorong nih supaya ada aturan gitu. Karena kejadiannya itu di beberapa kampus terbukti. Misal kita masih tidak asing dengan istilah saya Agni gitu, yang terjadi di UGM ya. Nah di sana kan terjadi kasus KS di mana korban akhirnya memunculkan atau mungkin membuka kasusnya kepada publik, yang harapannya sebenarnya supaya ada penanganan serius terhadap kasusnya. Ternyata malah ini kampus itu tidak serius, bahkan malah cenderung menyalahkan korban gitu. Jadi korban itu jauh dari kata adil yang dirasakannya gitu. Nah LRC punya pandangan nggak Mbak, seharusnya bagaimana gitu? Ada satu kampus di Jawa Tengah yang baru aku tahu ya, itu menyebut merek nggak apa-apa ya? Boleh ya? Salah satu kampus gitu aja. Salah satu kampus Islam negeri itu yang sudah menerapkan SOP pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Keren nggak tuh? Nah, ini sedang digodok. SOP-nya sudah disahkan, cuma untuk teknisnya ini sedang digodok sama teman-teman dosen-dosen PSGA-nya sama Fakultas Hukum dan beberapa fakultas lainnya, dan juga melibatkan mahasiswa. Berarti itu bisa dijadikan percontohan berarti itu bisa untuk meminimalisir ya. Iya, betul sekali. Jadi gini, justru kalau ada terjadi kekerasan seksual, entah akademisi atau entah perguruan tinggi atau institusi pendidikan SMA, SMP atau SD maksudnya mau benar-benar terlibat menyelesaikan, itu justru kan malah bagus ya menurut kita ya. Jadi poin plus, artinya mereka tidak kemudian meninggalkan korban, artinya mereka kemudian tidak lepas tanggung jawab di situ, tapi mereka tetap merangkul dan memberikan solusinya. Nah, mindset ini yang perlu ditanamkan di beberapa institusi pendidikan, bahwa tidak mengeluarkan korban, tetapi bagaimana bisa mencarikan jalan keluar, kan kayak gitu. Nah, kemudian juga ya itu sih harapan kita ya, karena sulit sekali ketika korban ini ya, contoh kecilnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di anak SMA, dia hamil, pasti dia dikeluarkan, padahal jelas di Undang-Undang Republik Indonesia ini bahwa anak mendapatkan hak atas pendidikannya itu 9 tahun. Nah, artinya kan ketika dia mengalami kasus kekerasan seksual, kemudian dampaknya adalah dia hamil, oke, dia dikeluarkan, tetapi dia harus tetap bisa mendapatkan akses pendidikan, karena itu dampaknya panjang loh. Dia dikeluarkan, kemudian dia menikah, kemudian dia miskin karena nggak punya ijazah SMA misalkan. Jangan sampai menghancurkan masa depan seseorang, Mbak ya. Artinya pemerintah harus sampai ke sana. Nah, makanya kenapa penting rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini disahkan, karena yang pertama kita lihat deh. Atau Mbak, sebelum nanti kita sampai ke sana ya. Nah, saya mau ini dulu Mbak, minta ini sharing soal pengalaman selama mendampingi atau mungkin ini Mbak ya, melakukan pengadvokasian terhadap kasus kekerasan seksual. Karena tadi kalau saya kutip gitu ya, ada banyak sekali kasus ternyata yang terjadi, bahkan di tahun 2020, bahkan hitungannya per Maret kita dihadapkan kepada pandemi COVID-19 Mbak ya. Ternyata pandemi yang seharusnya bisa mengurangi angka Mbak ya, karena
kita pertemuannya dibatasi, iya. kontak fisik kita hampir Nggak sulit gitu ya. Ternyata malah itu meningkat gitu kan. Berarti kan ini ada tanda-tanda serius nih dan harus ada penanganan serius kalau menurut saya gitu. Nah, bagaimana nih Mbak sharing-sharing pengalamannya gitu ya selama mengadvokasi korban gitu ya? Mungkin ada kendala atau mungkin ada apa ya halangan gitu selama melakukan pendampingan gitu Mbak? Oh, banyak sih kalau sharingan dari teman-teman pendamping termasuk saya. Apa ya? Yang pertama tadi ya hambatannya itu dalam diri korban sendiri yang masih saya yang bersalah. Terus kemudian saya masih cinta kayak gitu. Yang menyalahkan diri sendiri, kemudian masih menjaga, karena tadi lo ada kalau dalam konteks pacaran cinta dengan pelaku itu, kemudian menjaga nama baik keluarga saya kayak gitu. Kalau dari keluarga masih ada anggapan bahwa itu aib, bahwa malah menyalahkan korban. Nah, kalau dari layanan sendiri sama sih, jadi masih ada stigma-stigma ketika kita merujukkan kasus ke sana untuk visum. Oh, pantas diperkosa, lawang pakainya saja rok mini, pakaian. Padahal kemarin gitu. Ada pameran yang sebenarnya membuktikan tidak ini kan, tidak bergantung kepada jenis pakaian yang kita gunakan. Saya yang gitu. Berjilbab aja bisa jadi korban. Malahan kebanyakan kasus yang kita tangani yang mengadukan teman-teman yang pakai jilbab loh. Yang malah standar berpakaiannya malah menutup ini. Nah, artinya kan tidak terbatas pada itu. Kemudian juga kalau di tingkat kepolisian sama stigma soal ini sih. Kan suka, apalagi kalau yang dewasa kan ini suka sama suka Mbak, nggak bisa diproses gitu ya? Iya. Malahan korban dan pendamping itu disuruh mencari alat bukti sendiri loh. Waduh. Nah, di beberapa daerah visum itu masih bayar. Bayangkan kalau itu korban kekerasan yang miskin misalkan katakanlah, bayar visum itu sudah jadi korban, disuruh bayar, belum lagi dampak psikologisnya. Kalau kita ngomong soal tantangan pendampingan itu sangat banyak sekali. Selain tadi ya stigma, kemudian juga malah dilaporkan balik sebagai pelaku. Apalagi kalau jadi saya misal korban nih, terus saya membuat pelaporan, terus malah ada ini upaya serangan balik. Itu sering terjadi Mbak? Oh iya, pencemaran nama baik itu loh. Ya, terus kemudian gitu, Mbak, ya. Nah, terus kemudian juga diserang dengan undang-undang pornografi kalau dia lewatnya online. Sekarang kan sekarang lagi kekerasan berbasis gender online itu kan sedang marak-maraknya di pandemi ini. Nah, kayak gitu. Kemudian didamaikan. Bayangkan. Didamaikan dengan pelaku cuma kasih uang ganti rugi, nanti tak biayai sampai melahirkan aja, enak banget kan, padahal gede kayak anak iki sampai. Pidana itu tidak mengenal kata damai Mbak ya. Iya, itu kan tapi kan bahasa hukum privat ya. Hukum pidana juga tidak mengcover kekerasan seksual yang selain dari perkosaan, pencabulan, deliknya masih terus terbatas. Terus sama apa sih, pelecehan ya, asusila ya tindakan. Itu. Jadi kalau di KWP kan memang deliknya masih terbatas karena itu kan produk lama Mbak ya. Dan kasus-kasus itu tiap harinya trennya makin makin baru, makin bertambah gitu. Iya, semakin beragam kayak gitu. Terus kemudian belum yang dinikahkan dengan pelaku, bayangkan. Iya, berarti jarang menemui solusi yang akhirnya pro kepada korban gitu Mbak ya. Tahu nggak kajian itu dimintain sama beberapa pengadilan agama untuk membuat rekomendasi terkait permohonan dispensasi kawin. Kan sekarang kalau mau nikah belum usia 19 tahun harus ada dispensasi kawin. Rata-rata ke hasil konselingnya catin perempuan, catin laki-laki orang tua, rata-rata itu mereka sudah melakukan hubungan seksual. Nah, bayangkan. Artinya perkawinan anak pun juga dikontribusikan dari itu tadi loh, kekerasan seksual yang terlanjur terjadi kemudian dinikahkan dengan pelaku, bahkan yang diperkosa bapak ibunya untuk menutupi aibnya ini sama penjual cilok, dinikahkan loh sama penjual cilok, padahal itu si perempuannya tuh bukan pacarnya, nggak tahu dan nggak mau, tapi orang tua menganggap itu aib dan gue kudu nikah sama itu. Bayangkan. Nah ini Mbak, tadi di Jawa Tengah gitu ya,
tadi sudah disampaikan data bahwasanya angka kekerasan seksual begitu tinggi, bahkan setiap tahunnya dia mengalami peningkatan gitu ya. Dan kalau mau dibuka data secara nasional gitu kan, Komnas Perempuan itu sudah merilis per tahun 2019 ada 431.000 kasus kekerasan seksual gitu kan yang terjadi pada era 2019 dan di tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, ini kan akhirnya menunjukkan ya dan akhirnya memberikan legitimasi bahwasanya Indonesia darurat kekerasan seksual. Namun kenapa rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual tak kunjung disahkan gitu? Walaupun kabarnya kembali masuk ke prolegnas gitu, tapi kita juga tidak paham nih bagaimana ke depan gitu. Nah, Mbak Ika, bagaimana nih Mbak? Seberapa penting sih RUU PKS gitu loh? Penting sekali ya, karena tadi yang sudah saya sampaikan, KUHP undang-undang sekarang belum bisa mewadahi pasti semua hukum positif jenis. kita masih terbatas gitu Mbak ya? Iya, masih terbatas, belum bisa. Kemudian kasus kekerasan seksual itu semakin meningkat angkanya. Kemudian tantangan untuk korban ketika mengakses hak-haknya itu juga masih sangat sulit kan kayak gitu. Nah, itu yang menjadi penting kenapa undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini harus disahkan, karena ruang lingkup dari rancangan undang-undang sendiri ini adalah pemenuhan hak korban. Iya, berarti dia punya perspektif pro korban. Iya, kemudian ada juga pencegahan di dalamnya. Kemudian memikirkan soal pemulihannya korban, kemudian memikirkan soal penindakan pelaku, dan yang terpenting adalah ada partisipasi masyarakat. Artinya ini adalah undang-undang yang progresif, yang melibatkan semuanya dan tidak hanya mementingkan ketika di KUHP itu kan pengaturan lebih condong ke pelaku. Nah, ini juga korban dipikirkan sampai pada proses dia pulih atau kasusnya berproses di pengadilan selesai kayak gitu. Nah, ini artinya undang-undang yang sangat bagus, tetapi memang banyak yang kontra terhadap undang-undang ini karena tidak memahami substansi yang sebenarnya. Kuncinya di situ Mbak ya. Tidak ada kemauan untuk akhirnya belajar atau mungkin membaca gitu. Substansi yang benar. Padahal sebenarnya hukum ini adalah produk hukum yang responsif karena dia hadir untuk memenuhi kebutuhan atau aspirasi dari masyarakat gitu. Iya. Ini kan berangkat dari maraknya kasus kekerasan seksual Mbak ya. Iya. Dalam artian ini kan menjadi kebutuhan atau prioritas. Jadi perjalanannya ini tuh perjalanannya rancangan undang-undang ini itu bukan ujuk-ujuk muncul kayak undang-undang yang singkat-singkat itu ya, disahkan tiba-tiba. Tapi perjalanannya ini itu kita benar-benar melakukan uji coba pendokumentasian pengalaman korban loh. Kajam juga melakukan, beberapa lembaga layanan kayak kita melakukan bagaimana ini yang terjadi pada korban, akhirnya sampai terumuskan NA, sampai terumuskan RUU. Perjalanannya tuh benar-benar dari situ kayak gitu. Kemudian sudah masuk prolegnas di legislatifnya, itu tadi kalahnya di situ. Ketika sudah di sana ada pihak kontra yang masuk misalkan yang nggak setuju dengan undang-undang ini, nah ya sudah. Tapi saya akhirnya coba ini Mbak ya, mengulas-ulas atau menganalisa beberapa argumen yang kontra, kebanyakan memang nggak masuk akal sih. Iya. Sialnya memang itu diproduksi secara masif gitu kan. Dan jarang sekali misal itu didiskusikan atau dialogkan secara ilmiah atau akademis gitu. Iya. Nah, saat ini kan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini sudah masuk prolegnas prioritas 2021, tahun 2021. Tetapi kita juga nggak boleh lega karena di urutan nomor 25, artinya kita masih harus berperang lagi agar dia jadi dibahas. Karena kalau urutan 25 itu ya prioritas, urutan 25 itu kekhawatirannya adalah nanti nggak dibahas-bahas sama balik kan kayak gitu. Nah, harapannya kita yang ada di daerah maupun nasional bisa bersama-sama memahami substansi dari apa itu kekerasan seksual, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Nah, kemudian mulai ini loh secara masif juga mengkampanyekan, mungkin memberi informasi ke yang lainnya. Jadi semua pihak kayak gitu, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, yang terpenting juga kawan-kawan mahasiswa kayak gitu. Mulai kita membangun pemikiran-pemikiran yang baru yang tidak menyakiti yang lainnya kayak gitu. Berarti kita harus memang punya kesadaran Mbak ya, kesadaran dari diri sendiri dan menyebarkan itu kepada yang lain bahwasanya penting loh untuk memahami apa itu kekerasan seksual dan jangan sampai
itu kita lakukan karena semua kita berpotensi menjadi pelaku dan semua kita berpotensi juga sebaliknya menjadi korban gitu. Iya, betul. Sehingga memang edukasi atau pemahaman mengenai kekerasan seksual ini udah harus menjadi pembahasan publik, atau bahkan itu menjadi pembahasan yang saya rasa tidak hanya diperbincangkan oleh beberapa orang, tapi semua kita harus punya kesadaran yang sama nih untuk sama-sama menjaga gitu kan, jangan sampai akhirnya atas nafsu atau mungkin atas perbuatan kita ada orang yang dirugikan gitu. Karena tadi Mbak Ika sudah bilang Mbak ya, kasus atau mungkin korban yang dapat kekerasan seksual itu akhirnya traumanya bisa bertahun-tahun bahkan ya. Iya. Dan Mbak Ika tadi sudah bilang nih pentingnya pengesahan RUU PKS. Jadi saya himbau nih kepada Bapak dan Ibu DPR yang berada di Gedung Senayan gitu ya, tak ada waktu lagi untuk akhirnya menunda atau bahkan tidak mau lagi serius membahas rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Karena fakta dan data sudah menunjukkan bahwasanya undang-undang ini memang sangat dibutuhkan gitu. Selain untuk akhirnya memberikan payung hukum yang jelas kepada korban kekerasan seksual, undang-undang ini juga akhirnya memberikan pencegahan bahkan penyelesaian terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia gitu. Tidak hanya Jawa Tengah saja, ternyata di daerah-daerah lain juga akhirnya mendapatkan pola dan data yang saya rasa hampir-hampir sama Mbak ya. Jadi tidak mengenal di wilayah mana karena semua wilayah juga bisa jadi sarang dari pelaku kekerasan seksual gitu. Dan tugas kita bersama untuk akhirnya memeranginya gitu. Mbak, nih sesi akhir nih. Mbak punya harapan apa atau pesan apa kepada teman-teman yang menonton atau bahkan pemerintah nih bersama DPR gitu, supaya ke depan misal apa yang harus dilakukan gitu Mbak? Apa ya? Satu sih yang pasti, mari sama-sama kita perangi kasus kekerasan seksual. Kemudian segera sahkan RUU penghapusan kekerasan seksual. Dan bagi kaum muda, mari membangun narasi-narasi yang baik, narasi-narasi yang mendukung untuk rancangan undang-undang kekerasan seksual. Kalau memang teman-teman tidak tahu isinya atau substansinya, mari belajar. Di LBH Semarang juga bisa kok, di KJM juga bisa kok, di LBH Semarang juga bisa. Sebenarnya lembaga layanan yang ada di Indonesia itu sangat banyak. Kalau teman-teman biasa searching di Google, searchinglah hal-hal yang berkaitan dengan itu. Maksudnya lembaga layanan kekerasan seksual itu apa, kayak gitu. Tapi dengan tentunya dengan memperhatikan sumber-sumber yang ini ya, sumber-sumber yang valid. Kredibel ya. Oh ini Mbak terakhir nih, kan tadi disebutkan nih ada beberapa kasus yang akhirnya korban tidak mau untuk akhirnya bersuara atau mungkin membuka kasusnya nih. Nah sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh korban atau kita yang mendapatkan aduan atau laporan gitu Mbak ya, ketika ada kasus kekerasan seksual gitu, biar ini bisa menjadi edukasi bersama gitu ya. Barangkali setelah menonton podcast ini ada edukasi baru atau ada edukasi tambahan yang akhirnya bisa membantu teman-teman nih ketika menemui atau bahkan menjadi korban dari kekerasan seksual gitu. Oke. Di masing-masing daerah teman-teman itu ada ya lembaga layanan yang tergabung dalam forum pengada layanan. Itu dikhususkan untuk perempuan korban kekerasan termasuk kekerasan seksual. Kalau di Jawa Tengah itu bisa menghubungi kita LRC KJM, atau juga sudah ada pusat pelayanan terpadu milik pemerintah provinsi. Di kota kabupaten juga sudah ada kok yang namanya pusat pelayanan terpadu yang memang dikhususkan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah, teman-teman jangan takut karena sekarang itu kan dunia digital banget ya. Sekali teman-teman searching, teman-teman bisa mendapatkan profil dari masing-masing lembaga atau kontak personnya. Jadi jangan pernah takut melapor teman-teman atau mengadu. Memang tidak semua kasus kekerasan seksual itu bisa diproses hukum, tetapi setidaknya teman-teman yang menjadi korban itu bisa mendapatkan hak-hak atas dirinya, atas pemulihan kesehatannya, pemulihan psikologisnya, dan tidak merasa sendiri kayak gitu. Kesehatan mental Pak ya. Iya. Nah, yang terpenting adalah itu teman-teman. Jadi jangan pernah takut untuk melapor, dan semua lembaga layanan yang ada di Indonesia dan semua lembaga layanan dari pemerintah khusus untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan itu sudah dijamin kerahasiaannya. Maksudnya kerahasiaan akan korban ini kita sangat pegang sekali prinsip itu. Jadi teman-teman jangan pernah takut untuk ini. Berarti sudah disiapkan mekanisme atau sistem yang dia melindungi korban Mbak ya. Jadi misal
Kalau saya atau mungkin siapapun kita yang menjadi korban atau mungkin kita menemui bahkan mendapatkan aduan soal adanya kekerasan seksual, intinya jangan sampai takut gitu Mbak ya, dan jangan sampai merasa kita sendiri gitu. Karena ada banyak orang yang akhirnya ingin bersolidaritas dan ingin bersama-sama menuntaskan kasus kekerasan seksual, biar jangan sampai ada pertambahan korban baru atau mungkin kasus-kasus yang sebelumnya bisa segera selesai gitu. Oke, pemirsa sekalian, sampailah kita pada ujung acara. Selama kurang lebih setengah jaman lebih ya, saya bersama Mbak Ika menemani saudara dalam bincang podcast kolaborasi antara LBH Semarang dengan LRC Kajian Kota Semarang gitu ya. Tadi sudah kita banyak bahas mengenai apa itu kekerasan seksual dan pentingnya pengesahan RUU PKS. Bahkan tadi Mbak Ika sudah bilang nih, ada potret kasus di Jawa Tengah yang akhirnya menunjukkan Jawa Tengah zona merah kekerasan seksual. Bahkan data dari Komnas Perempuan gitu ya melaunching bahwasanya angka kekerasan seksual di Indonesia tiap tahunnya meningkat gitu. Sehingga memang penting ada suatu payung hukum atau produk hukum yang akhirnya itu bisa menjawab persoalan tersebut, yakni RUU PKS gitu. Sehingga Indonesia darurat kekerasan seksual dan saatnya mengesahkan RUU PKS menjadi undang-undang yang akhirnya berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Saya Franz, mohon maaf kepada seluruh pemirsa jika ada kata atau kalimat yang menyinggung atau menyakiti perasaan teman-teman sekalian. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Ika yang sudah mau nih untuk sharing-sharing kepada kita. Saya juga banyak mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru nih Mbak mengenai kekerasan seksual, dan ini saya rasa menjadi pembelajaran bersama bagi kita semua supaya kita bareng-bareng membangun literasi mengenai kekerasan seksual dan pentingnya kesadaran kita untuk tidak melakukan atau bahkan berpotensi menjadi pelaku gitu. Oke, itu dari kami. Ini salam produktif gimana nih Mbak? Ada jargon nggak Mbak? Kalau kita sih gerak bersama untuk sahkan RUU penghapusan kekerasan seksual. Oke, kita tutup dengan jargon ya. Iya. Gerak bersama. Gerak bersama untuk mengesahkan RUU penghapusan kekerasan seksual. Oke, mantap.